Bayangin ada tempat di dunia ini yang kelihatannya kayak planet lain. Bukan di film fiksi ilmiah, tapi nyata, ada di bumi kita. Pulau Socotra. Pulau terpencil di Samudra Hindia ini punya keajaiban alam yang benar-benar bikin dunia takjub. Mulai dari pohon berbentuk aneh, hewan yang cuma ada di sana, sampai budaya kuno yang hampir terlupakan. Bahkan, lebih dari 30% tanaman di Socotra nggak bisa ditemukan dimanapun di dunia. Gak cuma itu, mitos-mitos misterius tentang pulau ini juga bikin banyak orang penasaran. Tapi, sekarang Socotra mulai terancam. Apakah kita masih bisa mengunjungi pulau alien ini sebelum semuanya berubah? Langsung aja kita bahas lebih dalam. Pulau Socotra terletak di Samudra Hindia, sekitar 380 km dari daratan Yaman. Secara administratif, pulau ini masuk wilayah Yaman, tapi secara ekologis, tempat ini kayak dunia sendiri. Luas Pulau Socotra sekitar 3.650 km persegi. Kalau dibandingkan, luasnya sedikit lebih besar dari Pulau Madura di Indonesia, yang luasnya sekitar 5.168 km persegi. Meskipun ukurannya nggak terlalu besar, Socotra punya lebih dari 700 spesies tanaman, hewan, dan pohon unik. Yang lebih mengejutkan, 30% dari semua tanaman di sini adalah endemik. Artinya, tanaman seperti pohon darah naga dan pohon mentimun Socotra cuma tumbuh di sini. Bentuk pohon-pohon ini aneh, unik, dan kelihatan seperti makhluk alien. Data dari United Nations Environment Program, 2010, menegaskan Socotra sebagai salah satu kawasan konservasi keanekaragaman hayati terpenting di dunia. Karena keunikan ini, Socotra dijuluki sebagai Galapagos dari Samudra Hindia. Meskipun terkesan terpencil, Socotra dihuni sekitar 60.000 orang. Mereka kebanyakan tinggal di desa-desa kecil yang tersebar di sepanjang pesisir. Mayoritas penduduk adalah etnis Socotri, dengan budaya dan bahasa mereka sendiri. Bahasa Socotri adalah bagian dari rumpun Semit Selatan, dan sangat berbeda dari bahasa Arab modern. Menariknya, bahasa ini selama berabad-abad hanya diwariskan secara lisan, tanpa bentuk tulisan resmi. Penduduk lokal hidup dengan cara sederhana, bertani, memelihara hewan, dan memancing. Teknologi modern seperti internet baru masuk beberapa tahun terakhir, tapi sangat terbatas. Hanya beberapa area kecil di kota utama seperti Hadibu yang punya koneksi internet stabil. Itu pun, kecepatannya masih jauh tertinggal dibandingkan daerah perkotaan lainnya di dunia. Karena akses yang terbatas, Socotra masih mempertahankan banyak tradisi kuno dan cara hidup alami. Socotra punya flora dan fauna yang benar-benar beda. Ada lebih dari 300 spesies tanaman yang hanya hidup di pulau ini. Pohon darah naga, yang mengeluarkan getah merah seperti darah, sudah jadi simbol pulau ini. Selain itu, ada pohon mentimun Socotra yang punya batang gemuk seperti botol, menyimpan air selama musim kering. Di dunia hewan, lebih dari 90% spesies reptil dan 95% spesies siput darah Socotra bersifat endemik. Itu artinya, kita nggak akan menemukan kadal, burung, atau serangga ini di tempat lain di bumi. Menurut Journal of Biogeography, pulau ini adalah surga evolusi alami yang berjalan tanpa gangguan eksternal. Bayangin, satu ekosistem kecil yang berkembang bebas selama jutaan tahun. Makanya, setiap sudut Socotra seperti menawarkan pemandangan dunia lain. Socotra juga punya banyak mitos misterius. Beberapa legenda lokal bilang bahwa Socotra adalah sisa dari benua kuno yang hilang. Ada juga cerita tentang jin dan roh yang menjaga pulau ini dari kedatangan orang luar. Mitos-mitos ini makin diperkuat dengan lanskap Socotra yang aneh dan suasana mistisnya. Tapi sayangnya, keajaiban ini mulai terancam. Menurut laporan dari UNESCO World Heritage Center, 2021, pembangunan jalan, peningkatan pariwisata tanpa kontrol, dan perubahan iklim mulai mengganggu keseimbangan alam Socotra. Kalau terus dibiarkan, banyak spesies unik di sana bisa punah. Lalu, apakah kita bisa mengunjungi Socotra? Jawabannya, bisa. Sekarang sudah ada penerbangan komersial terbatas dari Yaman atau transit melalui Uni Emirat Arab.
Tapi, perjalanan ke Socotra butuh izin khusus dan biaya yang tidak murah. Karena itu, penting banget untuk mengunjungi Socotra dengan penuh tanggung jawab, supaya pulau ini tetap lestari. Pulau Socotra adalah bukti nyata keajaiban alam yang gak ada duanya. Tempat di mana pohon, hewan, dan manusia berkembang dengan caranya sendiri, tanpa banyak campur tangan dunia luar. Tapi, keajaiban ini rentan. Kalau kita nggak hati-hati, Socotra bisa berubah menjadi tempat biasa, kehilangan semua keunikan yang membuatnya spesial. Kalau kamu punya kesempatan suatu hari nanti, jadilah traveler yang bijak. Hormati alam, hormati budaya, dan bantu jaga keajaiban ini tetap hidup. Gimana menurut kamu? Apa Socotra sebaiknya dibuka untuk dunia atau tetap dijaga eksklusif? Tulis jawabanmu di komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng supaya kamu nggak ketinggalan konten terbaru dari Delusi. Sampai ketemu di video berikutnya, dan terima kasih sudah nonton sampai habis.